ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 214, 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 15 Oktober 2021 Masehi dengan judul Pesan Penting Maulid Nabi Muhammad SAW. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa mengenang momentum hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW sangatlah penting. Tidak lain agar kita mampu menjadikan beliau sebagai satu-satunya sosok pegangan, model perilaku, dan suri toladan atau uswah dalam semua aspek kehidupan. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri toladan dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Mengenang kelahiran Nabi SAW juga agar kita bisa merealisasikan teladan beliau dalam menjalani hidup dan menata kehidupan. Dengan itu kita bisa sukses dunia dan akhirat. Semua teladan itu bisa kita dapati pada diri Rasul SAW. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir serta banyak menyebut Allah." Nabi SAW adalah orang yang paling keras mujahadahnya dalam beribadah. Padahal beliau adalah sosok yang maksum, terbebas dari dosa, dan dijamin pasti masuk surga. Mujahadah beliau dalam beribadah itu agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Beliau juga adalah pribadi yang paling mulia akhlaknya. Aisyah radhiyallahu an menyebut akhlak beliau adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa, akan tetapi beliau pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Beliau pun paling baik terhadap wanita. Beliau juga teladan terbaik dalam bertetangga, bergaul, berteman, berkawan, dan bermuamalah. Dalam semua itu kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan model panutan. Kehadiran Rasulullah SAW dengan Islamnya di tengah-tengah umat manusia adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam lingkup akidah, ibadah, muamalah, hingga siasah atau politik. Jelas, Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia, bukan untuk diatur oleh manusia sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekuler liberal. Teladan Rasul SAW bukan hanya dalam aspek akidah, spiritual, moral, dan sosial saja. Tidak boleh keteladanan beliau hanya dibatasi pada aspek-aspek itu saja, sebab jika demikian, hal itu sama saja mengkerdilkan sosok beliau. Beliau juga memberikan teladan kepemimpinan dalam bernegara, berpolitik dalam dan luar negeri, menjalankan pemerintahan, menerapkan hukum, dan menyelesaikan persengketaan. Teladan Rasul SAW dalam semua aspek itu harus kita contoh. Kita harus berusaha merealisasikan keteladanan beliau di dalam menjalani hidup dan mengelola kehidupan. Hal itu sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Sungguh Allah amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Topik pembicaraan ayat ini memang berkenaan dengan harta ghanimah dan fai atau harta rampasan perang. Namun demikian, makna ayat ini bersifat umum, meliputi segala yang Rasul SAW berikan dan segala yang beliau larang, termasuk di dalamnya perkara fai. Maka dari itu kita harus totalitas menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan suri toladan dalam segala aspek, baik dalam aspek individu, keluarga, maupun negara. Kecuali tentu saja hal-hal yang menjadi kekhususan bagi beliau saja atau khawasur Rasul sebagaimana diterangkan oleh para ulama usul. Salah satu aspek teladan Rasul SAW yang saat ini penting untuk diaktualisasikan adalah teladan kepemimpinan Rasul SAW.
Teladan kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diaktualisasikan di tengah kehidupan akan bisa menyelesaikan problem-problem yang mendera masyarakat modern saat ini, sekaligus membawa pada kehidupan yang dipenuhi ketenteraman dan berkah. Bagi kita kaum muslim, hal itu tentu kita yakini seiring dengan keyakinan kita terhadap Islam yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik. Dalam konteks saat ini, beliau dapat disebut sebagai pemimpin negara. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64, Allah SWT berfirman, "Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah." Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW tidak sebatas penyampai risalah semata. Beliau sekaligus juga pemimpin yang wajib ditaati setiap perintah dan larangannya. Hal ini ditegaskan dalam ayat selanjutnya, bahwa di antara bukti kesempurnaan iman adalah menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dan menerima apapun keputusan beliau tanpa ada keberatan sedikitpun. Sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu adalah dengan menjadikan syariah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 65. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan bagaimana menjalankan sistem pemerintahan Islam. Beliau membangun struktur negara. Beliau menunjuk dan mengangkat para penguasa, baik muawin, wali, maupun amil. Beliau menunjuk dan mengangkat para panglima dan komandan pasukan. Beliau membentuk kepolisian dan mengangkat kepala polisinya. Beliau mengangkat kodi atau hakim untuk berbagai wilayah. Beliau juga mengangkat para pegawai administratif yang disebut katib untuk berbagai urusan. Semua itu merupakan penjelasan atas kewajiban menerapkan hukum-hukum Islam. Sebagai kepala negara di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariah Islam secara menyeluruh sejak awal negara Islam berdiri. Hal itu tertuang nyata di dalam Sohifah atau Watsiqah Al-Madinah atau Piagam Madinah. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, tempat kembali keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi di antara pihak-pihak yang menyepakati piagam ini, berupa suatu kasus atau persengketaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembali atau keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menerapkan syariah itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat konsisten. Misalnya, beliau menolak permintaan untuk meringankan hukuman terhadap wanita terpandang yang mencuri, meski permintaan itu disampaikan oleh orang yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan ketika itu beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh orang-orang sebelum kalian itu binasa karena bila yang melakukan pencurian itu orang terpandang, mereka biarkan. Namun bila yang mencuri itu kalangan rakyat jelata, mereka menerapkan hukuman atasnya. Demi Allah, kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya." Hadis riwayat Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatukan dan melebur masyarakat yang beliau pimpin menjadi satu kesatuan umat dengan ikatan yang kokoh, yakni ikatan akidah Islam. Beliau sekaligus melenyapkan ikatan-ikatan asobiyah jahiliyah, seperti ikatan kesukuan dan kebangsaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah melukiskan, lalu hilanglah perbedaan-perbedaan kebangsaan, kesukuan, bahasa, mazhab, dan nasionalisme yang selama ini menjadi penyebab permusuhan, kebencian, dan kezaliman. Masyarakat pun atas nikmat Allah berubah menjadi bersaudara. Jadilah orang Arab, orang Persia, orang Romawi, orang India, orang Turki, orang Eropa, dan orang Indonesia, semuanya berperan saling menopang satu sama lain sebagai saudara yang saling mencintai karena Allah. Tujuan mereka semua hanya satu, yaitu menjadikan kalimat Allah unggul dan kalimat setan menjadi hina. Mereka mengabdi demi Islam dengan ikhlas, dan semoga Allah mengganjar mereka dengan sebaik-baik balasan. Inilah Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habsyi, dan yang lainnya. Mereka adalah di antara yang beriman kepada Allah dengan ikhlas, memperjuangkan dan menolong Islam dengan segala kekuatan yang mereka miliki, memprioritaskan kepentingan Islam di atas kepentingan bangsa dan kaum mereka. Ini karena mereka memandang bahwa ketaatan kepada Allah adalah di atas segalanya dan bahwa kebaikan atas kemanusiaan ada pada pengabdian mereka kepada Islam.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memimpin umat untuk menjalankan misi agung menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Islam dan penerapannya secara totalitas akhirnya merambah ke berbagai negeri, menerapkan rahmat di setiap jengkalnya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh para sahabat dalam sistem khilafah selama era Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan itu merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin yang juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita pegangi. Alhasil, semua keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diteladani secara totalitas, termasuk keteladanan dalam kepemimpinan. Meneladani kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya meneladani beliau sebagai sosok pemimpin, tetapi juga meneladani dan merealisasikan sistem yang beliau gariskan dan contohkan, yaitu sistem Islam. Melalui penerapan syariah Islam secara menyeluruh, termasuk syariah Islam tentang khilafah.